Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini Minggu 19 Juli 2020 adalah minggu biasa yang ke-16. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 43. Kita buka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 43. Sekali peristiwa Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi, katanya kepada mereka, hal kerajaan surga itu seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji sawi itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sawi itu akan lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil dari seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dalam perumpamaan. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh para nabi, Aku mau membuka mulutku untuk mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Yesus menjawab, orang yang menaburkan benih ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menebarkan benih lalang itu iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semua akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Injil hari ini lumayan panjang. Dan panjang, tapi juga Yesus menyampaikan beberapa perumpamaan. Semuanya tentang kerajaan Allah.
apa yang sebetulnya Tuhan mau pesankan kepada kita. Hal pertama yang Tuhan mau katakan kepada kita ialah, dalam dunia kita, kejahatan dan kebaikan itu ada bersama-sama. Orang baik, orang dengan sikap dan perilaku yang baik, ada bersama-sama dengan orang yang sikap dan perilakunya tidak baik. Kecenderungan banyak orang ialah mau menghancurkan yang tidak baik, yang sikap dan perilakunya itu jelek, atas cara yang justru merusak mereka. Kecenderungan untuk melawan kejahatan dengan kekerasan, tapi akibatnya adalah semuanya jadi hancur. Yesus justru mengajak kita untuk, kalau kita menghendaki sesuatu yang buruk itu jangan lagi kemudian menguasai kehidupan manusia. Marilah kita melakukan hal-hal yang baik. Marilah kita menabur benih baik, yaitu kebaikan. Menabur kebaikan di mana saja kita berada. Kita berpikir bahwa kita harus melakukan suatu kebaikan yang besar sekali. Tapi ketika Yesus berbicara tentang biji sesawi, Yesus mengajak kita sebetulnya untuk apa? Mulailah melakukan kebaikan yang kecil, yang biasa. Tapi ketika yang kecil itu terus dilakukan dan dilakukan, dia akan membesar, membesar, dan membesar. Ketika semua orang berjuang untuk melakukan kebaikan yang kecil, terdorong oleh kasih, ketika itu menjadi satu gerakan bersama, gerakan yang masif, kebaikan itu akan menjadi sesuatu yang besar. Karena dilakukan oleh banyak orang dalam satu gerakan bersama-sama. Tuhan mau supaya kita justru melawan kejahatan bukan dengan kekerasan, tetapi dalam satu gerakan mewujudkan kebaikan. Dan kebaikan itu tidak harus sesuatu yang besar kita lakukan, tapi sesuatu yang kecil, tapi ketika itu kita lakukan sebagai satu gerakan bersama, akan menjadi sesuatu yang berarti untuk mengalahkan kejahatan yang ada di dalam dunia ini. Kita berdoa supaya kita mengalahkan kejahatan itu mulai dengan kebaikan kecil yang dapat kita lakukan setiap hari. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.